Gouyan segera mengatur metode perpindahan. Xiao Yan tiba-tiba memasukkan tangan ke dalam lengan jubah lengan bajunya, memegang Gouyan dan dibuang. Anda tidak punya hati nurani sama sekali, teriak Gouyan, sambil mengutuk, hanya bisa bergerak sedikit ke samping, dan mata anjing akan menemukan tempat yang paling cocok untuk pengaturannya. Apapun formasinya, Gouyan selalu bisa mengaturnya dalam waktu yang sangat singkat. Xiao Yan sedang memegang Bodhidharma saat ini. Selama pikirannya bergerak, nampaknya Bodhidharma dapat menggunakan matanya untuk melihat struktur spasial paling realistis di dunia. Melihat ini Xiao Yan berpikir ini sungguh luar biasa. Bunuh 1000 pedang. Anda perlu memasukkan energi untuk mengaturnya, pengaturan berbeda dari Tuan Gou. Suara Gouyan terdengar lagi. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pikirannya segera bergerak dan dia mencoba menggunakan kekuatan abadinya. Tapi begitu dia memikirkannya, kekuatan di tubuh Xiao Yan keluar dalam sekejap, menyebabkan Xiao Yan menarik kekuatan abadinya secara tiba-tiba, itu tidak cukup. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menyentuh Bodhidharma lagi. Kali ini dia menggunakan energi di lautan semua roh, dan Bodhidharma tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan. Ini berlebihan dibandingkan mata anjing, dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mengurangi peradangan. Ledakan teratai Buddha. Setelah beberapa saat ledakan menghilang, Su Zuo dan Su Huai mengejar mereka lagi, namun nyatanya Xiao Yan juga membuat persiapan penuh, dan mereka berdua harus dibunuh. Cahaya biru menyapu, dan formasi megah dan luas benar-benar terkondensasi di ruang dalam bumi. Formasi ini tidak memiliki nama, tentu saja, tepatnya, formasi ini Xiao Yan tidak mengetahui namanya. Susunan ini masih lengkap dengan pemasukan energi anti-inflamasi yang terus-menerus. Berikan umpan balik anti-inflamasi melalui Dharma. Formasi ini tidak cukup untuk melenyapkan level ketiga. Tepat di luar formasi besar ini, formasi tersebut terus mengembun, dan seluruh formasi menjadi sangat indah dan besar, lapis demi lapis, seolah-olah ditumpangkan satu sama lain. Segera ia memancarkan aura yang lebih ganas. Ledakan dua teratai api marah Buddha tiga warna milik Xiao Yan telah menghancurkan sebagian besar kantung darah di sini. Dapat dikatakan bahwa Taiksu mengalami kerugian yang besar, baik sia-sia maupun sia-sia. Mereka berdua akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh Xiao Yan, saat ini, setelah tempat ini diledakkan, nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Kedua pria itu tiba-tiba berubah menjadi Chang Hong dan menyerang dari kedua sisi. Mata Xiao Yan menjadi dingin. Bodhidharma tiba-tiba melepaskan cengkeramannya dan semangat juangnya bangkit. Sekaranglah waktunya untuk membunuh mereka berdua. Tidak ada prajurit Taiksu yang datang ke sini untuk mengejar mereka. Dan dalam pertempuran sengit, jika mereka masuk, mereka bahkan mungkin tidak perlu menggunakan anti peradangan dan teratai api murka Buddha untuk menghancurkan mereka. Jika mereka masuk, mereka bahkan mungkin tidak perlu menggunakan anti peradangan dan teratai api murka Buddha untuk menghancurkan tempat ini. Su Zuo mengangkat tangannya dan menunjukkan jari-jarinya yang gelap, yang dipadatkan dengan aura yang kuat dan langsung menuju ke arah Xiao Yan. Su Huai adalah binatang buas, dengan segel emas dan telapak tangan badai perak, dan ia datang langsung ke arah Xiao Yan untuk menghancurkannya. Keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa itu sangat berbeda dari tingkat ketiga yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Meskipun serangan itu memiliki aturan, itu seperti tingkat kedua, dan kekuatan aturan belum sepenuhnya dipahami.
Pembukaan aturan 9 Yuan tidak akan terungkap sepenuhnya sampai tingkat ketiga tercapai. Meski begitu, Xiao Yan hanyalah manusia biasa. Keadaan Kaisar langkah ke-9, dia pasti sudah dilenyapkan oleh kedua orang ini sejak lama. Namun Xiao Yan hari ini, meski kekuatannya belum mencapai tingkat keabadian, namun ia sudah memiliki kekuatan tempur yang menyaingi keabadian dewa. Tentu saja, alasan mengapa Xiao Yan bisa mendapatkan keuntungan dengan begitu mudah adalah keabadian dewa tingkat kedua yang dia hadapi. Itu karena mereka berurusan dengan Taiksu ini. Jika dewa tingkat kedua sensi abadi, Xiao Yan pasti tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Bagaimanapun, mereka semua ditembus oleh kekuatan mereka sendiri, bukan oleh penjarahan Taiksu. Dunia ini mencolok dan tidak realistis, dan fondasinya tidak cukup dalam sama sekali. Dilihat dari pertempurannya, setidaknya orang kuat Taiksu yang dihadapi Xiao Yan pada dasarnya seperti ini. Bahkan jika mereka memiliki alam yang kuat, mereka tidak dapat menampilkan kekuatan dan level yang seharusnya mereka miliki. Sekalipun mereka semua terlalu lemah, mereka akan benar-benar menyerang dengan kuat. Jika semua kekuatan di dunia diambil dan semua orang kuat berpartisipasi dalam pertempuran, mereka pasti memiliki peluang untuk menang. Tapi sebelumnya, Ratu berkata bahwa menurut kesimpulan yang mulia, hanya saya yang bisa mencapainya dalam hidup ini. Mungkinkah Taisuhan punya pembantu lain? Xiao Yan telah memikirkan Buddha dari alam misterius barat. Apakah hanya satu atau ada lebih? Sekarang tampaknya si Tian Xuanji diam-diam berpartisipasi dalam perang dan membantu Taiksu. Jika tidak, kekuatan tempur Taiksu sendiri tidak dapat mengalahkan Sensi. Pertanyaan-pertanyaan ini masih melekat di hati Xiao Yan. Jika dia bisa mencari jiwa kedua Taiksu di depannya, semuanya akan terungkap. Namun, bahkan Taiksu tidak dapat dicari jiwa. Begitu mereka mulai mencari jiwa, hal itu akan menyebabkan kehancuran diri mereka sendiri. Pada saat ini, kedua orang itu sedang mengaum, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah berada dalam formasi. Formasinya belum sepenuhnya diatur, dan belum mencapai kekuatan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik abadi dewa tingkat ketiga. Kebetulan Xiao Yan ingin mencoba kekuatan formasi tingkat kedua ini dan tingkat apa yang bisa dicapainya. Melihat keduanya yang marah, dia hanya perlu berpikir sedikit, dan formasi tiba-tiba muncul. Cahaya mengerikan pertama-tama menyelimuti mereka berdua, dan kemudian cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Sepertinya segala sesuatu dalam formasi itu akan hancur. Sial, kapan dia mengatur formasi mundur dengan cepat? Tampaknya baju besi Dewa Su di Suzu tidak dapat menahan cahaya dingin dan mulai hancur. Keduanya segera mengeluarkan alat pelindung mereka untuk menahan serangan menderu. Namun kekuatan formasinya sangat mencengangkan, mematahkan banyak jaminan perlindungan mereka secara berturut-turut. Kekuatan formasi juga melebihi imajinasi Xiao Yan, dan dia diam-diam melihat kedua orang di dalamnya yang berada dalam keadaan malu. Tapi Xiao Yan tahu bahwa formasi itu sebenarnya menghabiskan energi dalam jumlah besar, jika tidak maka tidak akan memberikan efek seperti itu. Cahaya dingin itu bertahan lama dan kemudian perlahan berhenti. Armor Dewa Kekosongan pada kedua pria itu telah rusak. Tubuhnya berlumuran darah dan rambutnya sangat berantakan. Bajingan sensi sialan, aku akan membunuhmu jika kamu tidak melihatku. Su Ze, saat ini, sudah marah karena malu. Saya berharap saya bisa mencabik-cabik Xiao Yan. Dia pikir formasinya sudah selesai, tapi Xian Huai tetap diam, wajahnya pucat,
seolah menghadapi musuh yang tangguh. Anda menebaknya dengan benar dalam formasi ini. Xiao Yan tersenyum. Meskipun dia tidak mengatur formasi ini secara langsung, dia mungkin tahu betapa kuatnya formasi itu. Serangan awal adalah menerobos lapisan pertahanannya. Formasi tingkat kedua memiliki dua serangan berbeda, kedua adalah pencekikan yang sebenarnya. Formasinya tiba-tiba berputar, dan rune misterius itu begitu halus sehingga keduanya tidak punya waktu untuk bereaksi. Tentu saja mereka tidak bisa mengelak. Dua sambaran petir meledak dan jatuh. Bahkan Xiao Yan terkejut, dan tubuh mereka langsung tertusuk petir. Semuanya memuntahkan seteguk besar darah, dan ada beberapa lubang darah di tubuh mereka. Pendarahan tidak berhenti, dan mereka tampak menyedihkan. Melihat ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka sayang, untuk membunuh mereka secara langsung. Segera, klon Jin Chan tiba-tiba mengembun dari bayangan Xiao Yan dan bergegas ke dalam formasi. Mulutnya terbuka lebar. Jika dia menelan tipe kedua, klon jangkrik emas, tidak akan tahu tingkat kekuatan apa yang bisa dia capai.